Dan dokter meminta kamu, ya, kalau SS dengerin, ya, dokter memohon dengan sangat dari hati yang sangat dalam, dari hati lubuk nurani yang paling dalam. Dokter memohon kamu untuk menyampaikan di depan penyidik siapa pemasok merkuri terbesar di Indonesia yang kamu bilang bahwa dia membiayai dokter. Udah jadi pada tersangka. Jokitin dulu dong doktif. Andur, dampingi. Kamu kan duta sibuk ya, temenin dong. Kalau perlu kau temenin masuk si ular itu ya, sama si Suneo. Doktif liburan yuk, saya ke pantai yuk ya. Kita liburan ke pantai merayakan ini semuanya. Wak 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 wak. Mampus. Legal akses itu dibanding persekusi itu jauh banget guys. Persekusi itu hanya 1 tahun lah kurang lebih ya, 9 bulan kalau nggak salah ya, perbuatan tidak menyenangkan, persekusi. Dan nah, masalahnya bukan cuma di situ guys, ada fitnah di situ. Nah itu mungkin pastinya akan lebih besar dan itu masih dalam proses ya. Tapi kalau illegal akses, alhamdulillah ya, illegal akses sudah masuk ke sidik dan sudah nanti akan dipanggil lagi ya saudara SS untuk mempertanggungjawabkan itu. Kita lihat nanti apakah dia akan datang, apakah sebagai warga negara Indonesia yang baik, kan dia selalu bilang begitu tuh, sebagai warga negara Indonesia yang baik maka saya akan memenuhi panggilan. Kok Polres Jakarta Timur nggak pernah dipenuhi panggilannya SS? Dan dokter meminta kamu, ya, kalau SS dengerin, ya, dokter memohon dengan sangat dari hati yang sangat dalam, dari hati lubuk nurani yang paling dalam. Dokter memohon kamu untuk menyampaikan di depan penyidik siapa pemasok merkuri terbesar di Indonesia yang kamu bilang bahwa dia membiayai dokter. Buktikan sayang, ya, buktikan siapa orangnya di depan penyidik, ya, agar terbuka. Kenapa? Karena merkuri itu merusak nggak cuma wajah, dia bisa bikin cacat anak janin, dia bisa bikin sakit kanker. Ayo dong, tangkep, sampaikan ke penyidik, minta penyidik menangkap siapa orang itu, apalagi membayar ke dokter. Biar nanti penyidik akan menelusuri, ada nggak aliran dana, siapa orang itu, ada nggak aliran dana ke dokter, kan gitu. Ayo dong, buktikan di depan penyidik. Jangan cuma bisa cuap-cuap menyampaikan fitnah, kan kamu tahu itu fitnah, itu kan jelas-jelas pidana. Ya, jadi untuk SS jangan menghindar, mangkir dengan beralibi kemarin-kemarin saya adalah warga negara Indonesia. Kalian tahu apa? Makan mie sop biasanya di rumah Cilandak ya kan, di rumah aku. Sekarang udah di rumah Bu Heni karena Hardi barusan masak tadi. Sama rasanya. Sama kan? Sama. Gong kan? Enak banget tuh. Ini nggak suka gegerannya? Suka. Ya kan? Ada 2 orang yang statusnya naik menjadi tersangka, sudah naik sidik ya. Seperti ramalan saya sebelumnya di live saya sebelumnya yang mengatakan bahwa karma mereka ini akan mulai turun di tahun 2026 seperti hujan meteor. 2 orang yang saya sebut sudah terkena ya. Ada DRL, ada SS ya. Kalian mau percaya silakan, nggak percaya juga silakan. Yang lainnya akan menyusul di tahun 2026 ini. Ya, jadi harap bersabar dan tunggu aja ya. Masing-masing dari mereka akan terkena kasusnya sendiri-sendiri nanti. Ini akan terbuka secara gamblang. Kenapa saya bilang secara gamblang? Karena doktif ini sudah mempunyai bukti yang kuat, baik itu secara fakta ataupun bukti secara otentik ya. Ini akan pastinya dibuka di meja persidangan guys. Ini akan seru karena akan menyeret banyak nama nanti. Ya, akan menyeret banyak nama. Nah, disinilah mereka akan mulai saling serang satu sama lain. Seperti ramalan saya, mereka pastinya akan berusaha untuk melindungi diri mereka masing-masing. Nah, disinilah akan mulai terjadi saling serang nanti. Ini akan menjadi seru di tahun 2026 guys.
seperti ramalan saya di tahun 2025 kemarin ya. Kita bahas itu ya. Untuk illegal akses dengan pelapor S, saudari S, dengan terlapor inisial RF alias SS, seorang perempuan pemilik akun, salah satu akun saya sebut akunnya @selasaukia_official ya. Kronologi perkara, menurut keterangan pelapor selaku korban menjelaskan pada waktu kejadian korban mendapatkan informasi bahwa terlapor dengan menggunakan akun salah satu media sosial dengan inisial I dengan akun @selasaukia_official telah mengupload tangkapan layar percakapan, salah satu percakapan di media sosial inisial WA antara korban dan terlapor, di mana terlihat nomor korban terlihat jelas. Saya ulangi, percakapan WA antara korban dan terlapor yang mana terlihat nomor korban terlihat jelas. Tangan pelapor selaku korban menjelaskan pada waktu kejadian korban mendapatkan informasi bahwa terlapor telah menggunakan akun salah satu media sosial dengan inisial I dengan nama akun @selasaukia_official telah mengupload tangkapan layar WA antara korban dan terlapor yang mana terlihat nomor korban terlihat jelas. Oleh sebab itu, korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda SPKT Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Ya. Untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan penyelidik, ya, kami dapat sampaikan saat ini, ulangi kawan-kawan penyidik, saat ini perkara tersebut sudah dalam tingkat penyidikan karena telah dilakukan gelar perkara naik sidik tertanggal 23 Oktober 2025. Dan saat ini sedang melengkapi administrasi penyidikan, kemudian sudah mengirimkan SPDP, ya, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan inisial saudari S pada hari Kamis tanggal 20 November 2025, telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari inisial EH pada hari Kamis tanggal 20 November 2025, kemudian telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari SHN pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 dan telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari pelapor saudari S dan telah melakukan penyitaan barang bukti dari saudari EH. Jadi rencana tindak lanjut yang mana ke depan penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saudari SS garing RF, ya, melakukan penetapan mengajukan izin penetapan sita untuk akun media sosial dengan inisial I tersebut, kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli ITE dan saksi ahli PDP. Ini apa namanya? Perlindungan data pribadi. PDP ini perlindungan data pribadi. Itu yang bisa kami sampaikan untuk perkara yang rekan-rekan dari rekan media tanyakan.